Halo, selamat malam Ibu dan teman-teman. Tujuan kami membuat video ini untuk menuntaskan UAS Manajemen Koperasi dan UMKM. Nah, dalam video kali ini kita akan menjelaskan UMKM es kelapa Maina. Jadi, yang pertama itu perkenalkan, nama saya Yosua Amung. Saya Glenn Octaviani Serang. Yang pertama, profil. Saya akan menjelaskan profil narasumber dan UMKM. Nama pemilik dari UMKM tersebut adalah Margareta Ratuloli atau yang biasa dipanggil dengan Maina. Usia 49 tahun, alamatnya di Jalan Polisi Militer, belakang kantor gubernur. UMKM ini sudah berjualan dari tahun 2018 yang memiliki 2 karyawan serta yang bertempatkan di Jalan Polisi Militer belakang kantor gubernur. Oke, yang berikut adalah fungsi manajemen. Nah, UMKM Maina ini sudah menjalankan 4 fungsi manajemen. Yang pertama itu planning atau perencanaan. Yang pertama itu Maina sendiri yang merencanakan pembelian bahan baku setiap 2 hari sekali untuk menambah stok es kelapa atau kelapa. Yang berikut adalah organizing atau pengorganisasian. Pemilik yang mengelola keuangan dan pemasaran. Yang satu karyawan itu bagian pemotongan kelapa dan karyawan yang satu itu bagian pelayanan, melayani konsumen atau pelanggan. Meskipun sederhana, terdapat pembagian tugas yang jelas. Nah, yang berikut itu accounting atau pengarahan. Mbak Ina ini biasa setiap pagi itu sebelum memulai pekerjaan itu memberikan arahan untuk karyawan-karyawan, dan yang berikut adalah controlling atau pengendalian. Pemilik atau Mbak Ina ini memilih kualitas kelapa yang bagus agar pelanggan atau konsumen suka. Nah, yang berikut pengelolaan usaha. Yang pertama, produk utama yang dijual adalah es kelapa muda dan es kelapa. Yang kedua, strategis pemasarannya itu dilakukan dengan cara promosi dari mulut ke mulut atau bisa juga kerjasama dengan pegawai di sekitar kantor gubernur. Yang ketiga, kendala utama yang sering terjadi adalah dihadapi Maina adalah cuaca buruk. Oke, yang berikut adalah peran pemerintah dalam usaha UMKM Maina. Nah, usaha Maina ini telah mendapat bantuan dari pemerintah berupa penyediaan gerobak. Yang kedua itu adalah lokasi berjualan yang efektif untuk menambah konsumen dan pelanggan. Pemerintah ini sudah membantu agar usaha UMKM Maina ini bisa bersaing dengan usaha-usaha yang lain. Nah, yang berikut itu adalah analisis SWOT atau SWOT. Yang pertama itu stretching atau kekuatan. Nah, strength ini yang pertama itu sudah pasti kualitas produknya baik. Yang kedua, pelayannya lebih cepat. Yang ketiga, pengalaman usaha yang cukup lama. Dan yang keempat, hubungan baik dengan pelanggan atau konsumen. Yang berikut adalah weakness atau kelemahan. Nah, pada kelemahan UMKM ini, Maina mengalami modal yang sangat terbatas. Yang kedua, pemasarannya sangat sederhana. Yang ketiga, cuaca yang sering hujan, sehingga para konsumen berkurang. Yang berikut adalah opportunities atau peluang. Peluang ini yang pertama, banyaknya pegawai dan anak muda yang menyukai es kelapa. Yang kedua, teknologi digital mempermudah pemasaran. Yang ketiga, dukungan program pemerintah terhadap UMKM. Yang berikut adalah trends atau ancaman. Nah, ancaman di sini yang pertama, persaingan usaha yang sejenis, karena di belakang kantor gubernur itu banyak sekali persaingan es kelapa muda.
Yang kedua, kenaikan harga bahan baku. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat. Analisis mahasiswa. Analisis mahasiswa berdasarkan hasil wawancara kami, usaha es kelapa muda ini sudah menerapkan 4 fungsi manajemen dengan cukup baik. Perencanaan dilakukan melalui pengelolaan stok bahan baku, perorganisasian terlihat dari pembagian tugas yang jelas, pengarahan dilakukan secara langsung oleh pemilik, dan pengendalian dilakukan melalui pemeriksaan kualitas produk. Namun, usaha masih menghadapi kendala dalam pemasaran digital dan keterbatasan modal untuk memperluas usaha. Oke, yang berikut adalah rekomendasi pengembangan UMKM. Nah, dari kita berdua ini merekomendasi yang pertama itu meningkatkan promosi melalui media sosial agar lebih banyak orang yang tahu dan banyak pengunjung nanti yang datang untuk membeli produk Maina. Yang kedua adalah membuat katalog digital produk. Nah, yang ketiga itu mengikuti pelatihan UMKM secara rutin dari pemerintah. Yang keempat, menambah varian es kelapa agar lebih banyak varian yang dipilih oleh konsumen atau pelanggan. Yang berikut adalah pengajuan bantuan modal usaha atau KUR untuk menambah modal agar membangun ini cabang-cabang es kelapa lain agar mendapatkan pemasukan. Yang berikut adalah membuat pencatatan keuangan yang lebih terstruktur agar bisa lebih tahu keluar masuknya uang itu bagaimana. Kesimpulan, berdasarkan hasil wawancara kami, di sini UMKM ini sudah menerapkan 4 fungsi manajemen dengan baik. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Pembagian tugas yang jelas serta pengawasan terhadap kualitas produk membantu kelancaran operasional usaha. Meskipun demikian, usaha ini masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan modal, pemasaran yang masih sederhana. Tetapi dalam UMKM Maina ini, pemerintah sudah memberikan bantuan untuk memfasilitasikan berupa gerobak dan lokasi yang strategis agar usaha bisa bersaing. Oke, sekian dari hasil wawancara kami. Terima kasih. Terima kasih.